Bahasan tentang sedekah, saudaraku seiman, bukan hal yang asing bagi setiap muslim. Mirip dengan bahasan tentang masalah sholat, tentang puasa, ya, tentang haji. Karena berbicara masalah sedekah, dia tidak luput dari rukun iman kita rukun Islam kita yang ketiga, yaitu masalah mengeluarkan zakat. Karena zakat bagian daripada sedekah itu sendiri. Ya. Kalau diitlakkan sedekah maka lebih global, zakat lebih khusus. Seperti itu kurang lebih. Dan ini tidak asing lagi, hampir semua para ustadz kita, para kiai kita membahas di mimbar-mimbar khutbah Jumat, di majelis-majelis ilmu. Kita juga tahu seringkali di tempat-tempat ibadah kita di masjid ada kotak amal. Ya. Juga mungkin tidak asing lagi teman-teman di kantor, kalau ada yang sedang sakit, saling memotivasi satu sama yang lain untuk urunan, saling bantu-membantu untuk bersedekah. Ya, agar membantu meringankan beban teman-teman kita yang sesama rekan kerja yang sedang sakit. Itu juga pada saat terjadi bencana alam misalnya, tidak asing lagi alhamdulillah negara kita juga secara khusus ya, umumnya negara muslim secara umum, untuk mengumpulkan sedekah mereka, zakat mereka untuk membantu. Ya, begitu juga dengan lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, ya, banyak sekali yang terbantukan dari sedekah-sedekah ini. Dan memang teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menekankan masalah sedekah ini. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Dan insya Allah nanti bagiannya juga akan kita jelaskan nanti. Oleh karena itu, ini bukan materi baru. Ini adalah materi yang sudah tidak asing bagi kita semua. Tetapi kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di majelis kita ini. Dan juga menjadikan ilmu ini sebagai penyegar kembali informasi yang kita miliki, dan akhirnya kita bisa lebih meningkatkan secara kualitas dari sisi ibadah, khususnya sedekah itu. Misal tadinya kita hanya bersedekah kapan saja jiwa kita, mood kita lagi ingin, maka kita berubah sekarang, ya kita akan lakukan rutinitas itu setiap harinya misalnya, ya contoh saja. Itu insya Allah akan kita harapkan ada hasilnya. Atau mungkin selama ini Anda bersedekah hanya dengan jumlah yang kecil, mungkin sekarang akan bersedekah dengan jumlah yang besar misalnya, ya. Dan seterusnya yang kita harapkan seperti itu. Atau mungkin yang masih jarang akan istiqamah, ya. Efek-efek seperti ini yang kita harapkan. Dan itulah kenapa teman-teman sekalian, Rasulullah SAW sangat gembira dengan para penuntut ilmu. Walaupun mereka sudah pernah mendengarkan sebuah materi, mereka lebih banyak mengejar majelis-majelis atau keutamaan majelis, ya. Dan akhirnya mereka jadikan sebagai penyegar kembali terhadap ilmu-ilmu mereka. Sambil Nabi SAW bersabda pada saat ada orang datang menuntut ilmu, marhaban bitalabatil ilm, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Maka itu insya Allah juga gambaran jelas bagaimana memang dalam agama kita ulang-ulangin, ya. Dan pengulangan ilmu itu akan sangat besar manfaatnya. Sebagaimana kita tahu kita mengulang-ulangin sholat sehari 5 kali. Kita mengulang-ulangin membaca bismillah setiap kali mau makan dan minum. Kita mengucapkan alhamdulillah setiap selesai makan dan minum. Setiap kali mau tidur kita berdoa. Setiap kali bangun tidur kita berdoa. Kenapa enggak sekali saja seumur hidup? Karena memang kita butuh penyegaran kembali. Ya, dan akhirnya selalu terisi lembaran-lembaran amal kita setiap hari dengan amal-amal kebaikan. Dan pada pembukaan insya Allah kita akan coba menjelaskan dulu apa yang istilahkan dengan sedekah dalam syariat kita. Dan ini perlu difahami, karena tidak semua yang dikeluarkan spontanitas dikatakan sedekah dalam agama Islam. Sedekah itu berarti bentuknya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita akan dengarkan bagaimana para ulama menggambarkan tentang makna sedekah itu sendiri. Mereka mengatakan bahwasanya sedekah menurut bahasa adalah sebuah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan, dikeluarkan. Kata tersebut diambil dari unsur huruf shad, dal, dan qaf, dan dari unsur kalimat as-sidq, ya, atau kejujuran. Diambillah kata sedekah karena sedekah itu menunjukkan penghambaan kepada Allah. Jadi kapan seseorang itu mengeluarkan sesuatu karena terdesak, karena terpaksa, karena tidak enak, ya, atau karena ingin dipuji oleh orang, maka tidak akan masuk dalam istilah sedekah. Misal ada orang
baru bantu masjid, kemudian tiba-tiba dia keluar lalu mengatakan, saya baru sedekah buat masjid itu. Itu sudah bukan sedekah dalam istilah agama kita. Karena sedekah hanya kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan Al-Jurjani berkata, rahimahullah, sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada harapan untuk dapat balasan pujian misalnya dari manusia, gitu kan? Atau berharap memberi agar diberikan juga. Ya, salah satu ciri orang beriman disebutkan dalam surah Al-Insan tentang manusia yang merupakan ciri penghuni surga adalah mereka kalau bersedekah, kalau mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah berharap balasan dan tidak pernah berharap ucapan terima kasih. Untuk itu kita silakan buka dulu teman-teman sekalian di aplikasi handphonenya, di Al-Quran maksud saya di handphonenya, surah Al-Insan. Kita akan coba lihat di situ bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli surga. Salah satunya mereka kalau bersedekah, mereka tidak pernah berharap pujian dari manusia, mereka juga tidak pernah berharap balasan, ya, ucapan terima kasih ataupun balasan. Jadi ini perlu tentunya digarisbawahi, ya. Saya akan coba buka juga di aplikasi handphone saya dulu. Di ayat-ayat awal itu Allah SWT coba menyinggung kita sebagai manusia, menyadari kalau kita ini adalah makhluk dan dari sesuatu yang tidak dikenal, dari sperma yang kalau tidak membuahi sel telur akan dibuang, baik oleh pemilik sperma ataupun penerima sperma dari si laki-laki, ayah kita ataupun ibu kita. Kalau tidak terbuahi maka akan dicebok, dibuang gitu ya. Allah SWT sebutkan di awal-awal surah Al-Insan untuk menyadarkan kita kalau kita itu hanya dari sesuatu yang tidak diingat sebelumnya. Lalu Allah sebutkan setelah itu tentang ancaman orang yang membangkang beriman kepada Allah. Lalu kemudian Allah sebutkan setelahnya orang yang patuh kepada Allah. Kita langsung masuk ke bahasan orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat 5-nya. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas dalam kurung berisi minuman yang campurannya dari air kafur. Ayat 6-nya, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga. Air kafur itu, kalau ada yang bertanya apa itu, dikatakan oleh Allah SWT, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Itu ada penjelasan masalah mata air ini ya, banyak sekali dalil-dalil. Anda bisa kembali ke kajian kami tentang surga dan neraka insya Allah. Di YouTube sudah ada di playlistnya Khalid Basalam Official, ada bab khusus tentang masalah mata air surga. Tapi saya ingatkan ada beberapa riwayat yang disebutkan dinukil dari para sahabat bahwasanya air-air di surga itu akan mengalir tapi tidak tersentuh lantai dan juga tidak tertumpah sehingga mereka bisa meminumnya setiap saat. Dan di surga ada 4 jenis minuman. Ada air tawar ya, yang tidak asin ya, rasanya manis. Kemudian ada madu yang tersaring, ada minuman anggur yang tidak memabukkan, dan ada susu yang tidak basi. Anda bisa kembali juga ke surah Muhammad. Seingat saya surah nomor 47 ayat 15 tentang masalah air-air itu. Ini yang dimaksud dengan salah satu sumbernya adalah dikenal dengan mata air kafur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu sifat-sifat mereka. Sifat yang pertama adalah di ayat 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu memenuhi nazar mereka. Kalau mereka mengatakan, ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakitku, aku akan puasa 3 hari misalnya, atau anakku lulus sekolah, aku akan begini dan begitu. Itu contoh saja. Mereka selalu penuhi nazar itu kalau memang mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta. Dan mereka selalu takut satu hari, maksudnya khawatir jangan sampai nanti mereka kena azab di akhirat, di kubur. Maka dengan itu mereka berhati-hati dalam beramal. Dan mereka takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya hari kiamat. Kemudian ayat 8-nya, ini sama 9, ini jadi saksi bahasan kita tentunya ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Nah, Bapak Ibu bisa jadikan bahan muhasabah sendiri di sini. Apakah selama ini Anda sudah coba mengeluarkan makanan favorit Anda untuk disedekahkan?
atau hanya sisa-sisa makanan, atau karena makanan yang Anda tidak suka. Ciri ahli surga kalau mereka bersedekah dengan makanan adalah mereka memberikan makanan yang disukainya. Sering kami berikan contoh di pengajian sebelumnya, bagaimana seseorang muslim dan muslimah itu kalau menikmati sebuah makanan, misalnya dia mampir di satu restoran, anggap restoran Padang misalnya, dia makan dan dia merasa nikmat sekali, atau satu restoran yang lain, mungkin Allah SWT berikan dia kenikmatan rezeki yang banyak, maka dia bisa makan di restoran yang mahal misalnya. Pernah nggak Anda berpikir untuk membungkus porsi yang sama yang Anda makan, jenis menu yang sama, ya lauk yang sama, lalu Anda berikan kepada tukang parkir, lalu Anda berikan kepada orang-orang miskin, atau Anda kirimkan kepada kerabat-kerabat Anda? Maka itu makanan yang kita sukai. Di situ puncak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita rasakan kenikmatannya, kita juga ingin orang lain merasakan. Lalu dikatakan di sini, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Walaupun kita boleh memberikan makan orang-orang mampu, tapi diprioritaskan yang belum pernah mencobanya kita berikan. Banyak sekali teman-teman di yayasan kami, Yayasan Sedekah Kreatif, pada saat kami coba membagi lazis namanya ya, makanan yang kami sering bagikan gratis ke terminal, ke stasiun. Sekarang semasa pandemi kami juga banyak gencar datang ke tempat-tempat yang memang muslimin, banyak sekali yang susah hidupnya, pemulung-pemulung sampah, tinggal di pinggiran kali. Pada saat diberikan dus makanan, mereka sampai ada yang menangis karena belum pernah makan seperti itu menurut mereka. Padahal porsi itu atau mungkin menu itu bukan menu yang dianggap mewah. Ya secukupnya yang memang bisa kita berikan kepada orang gitu kan. Tapi Masya Allah mereka sangat gembira dan ini yang diinginkan. Ya, dia targetnya seperti itu, memberikan makanan kepada mereka yang mereka sendiri memang belum pernah rasakan itu. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dan ibadah yang termasuk yang paling Allah cintai adalah engkau memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kata para ulama termasuk dengan memberikan makanan kesukaan dia, pakaian yang membuat dia gembira, tempat tinggal yang layak, tunggangan yang layak, dan seterusnya. Di sini juga disinggung tentang tawanan ya, jadi termasuk orang kafir boleh kita berikan makan kepada mereka. Ya. Kemudian ayat 9 ini yang saya ingin titik beratkan ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini poin penting. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, maksudnya orang yang bersedekah ini ya, berkata kepada orang-orang yang diberi ya, kami memberikan makanan kepadamu atau kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Enggak minta balasan. Tidak menghendaki balasan. Perhatikan Bapak Ibu yang lihat Al-Quran, surah Insan ayat 9-nya, Allah mengatakan situ, tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, jadi kalau Anda bersedekah kepada orang lalu dia pergi, Anda justru bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan itu Anda lepas dari riya yang bisa menghancurkan amal Anda. Kadang-kadang ada orang sudah memberikan sedekahnya kecil, cuma 1.000-2.000 rupiah, lalu orang miskin itu karena buru-buru ingin mengejar lagi mobil yang lain atau kendaraan yang lain di sebelah lampu merah, ya, yang ingin dia dapatkan mungkin rezeki yang lebih supaya memenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian karena tidak ucapkan terima kasih, oh ini orang nggak tahu terima kasih. Nah, itu kan aneh. Berarti memang yang dia harapkan ucapan terima kasih. Apa yang Anda kejar dari ucapan terima kasih orang? Yang sepanjang lidahnya dia mengatakan iya terima kasih ya, itu apakah kepala Anda bertambah besar, ya, tubuh Anda bertambah sehat, ya, atau umur Anda bertambah gara-gara ucapan terima kasih itu? Demi Allah tidak. Malah justru terbuka pintu-pintu riya. Pintu kita akhirnya ya ingin dipuji oleh orang, dan ini bisa menghancurkan amal. Karena kita sudah tahu riya, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik kepada Allah. Maka nggak boleh sama sekali, gitu kan? Atau dia kirim makanan ke tetangganya, kemudian dia melihat piring pada saat dipulangkan oleh tetangga kosong. Ini memang tetangga nggak tahu terima kasih. Masa diberikan tidak membalas? Berarti dia berharap balasan dari manusia. Ini keliru. Sedekah yang kita berikan karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berharap ucapan terima kasih, tidak pernah berharap juga balasan. Jadi walaupun kita tidak mengembalikan ya ucapan terima kasih itu, ya walaupun kita tidak memberikan atau dia tidak memberikan ucapan terima kasih, tetap saja kita memberikan kepada dia, seperti itu kurang lebih ya.
Jadi sampai sini bahasanya itu ayatnya masih cukup panjang ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia insan ini dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan balasan di surga ya. Mereka akan mendapatkan dipan-dipan segala macam baju-baju, buah-buahan segala macam. Tapi saya tidak bahas semua itu karena itu cukup panjang bahasanya. Intinya saya ingin titik beratkan di ayat 8 dan ayat 9 bagaimana dalam surah Al-Insan ini disebutkan mereka bersedekah, mengeluarkan makanan ataupun yang lainnya, itu tidak pernah berharap balasan. Itu baru dikatakan sedekah. Ya. Kemudian juga Ar-Raghib, ya, Al-Asfahani rahimahullah berkata, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah. Baru dikatakan sedekah. Karena maksudnya ibadah. Nah, ini sama tadi kurang lebih bahasanya yang disampaikan oleh Jurjani rahimahullah. Ar-Raghib mengatakan sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah seperti zakat. Akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk perkara yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan. Jadi kalau kita bicara masalah sedekah maka lebih global. Karena sedekah bisa masuk di dalamnya pakaian, makanan, tunggangan, transportasi kalau kita sekarang, tempat tinggal, ya, perkataan yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, nasihat dan segala macam. Ini masuk semuanya sedekah. Tapi kalau kita bicara masalah zakat, maka dia kalau zakat mal fokus ke harta saja, gitu kan? Tidak masuk dalamnya pakaian dizakatkan atau zakat dalam bentuk pakaian. Gitu. Ada sendiri jenis-jenisnya. Maka zakat lebih khusus dan dia memang kepada orang-orang yang mampu dan wajib. Kalau sedekah lebih global. An-Nawawi berkata, Imam Nawawi rahimahullah yang masyhur ya, mengatakan disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran atau sidq keimanannya. Jadi orang kalau mau betul-betul tadi mengerjakan apa yang kita sampaikan di pembukaan ceramah kita ini, artinya dia mengeluarkan sedekah, tidak berharap pujian dari orang, tidak berharap balasan, dia justru hanya karena takut akan hisab hari kiamat, dan dia berharap balasan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan disebut sedekah adalah karena kata Imam Nawawi rahimahullah merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya. Dia yakin yang dia kejar adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran atau sidq keimanannya, baik lahir maupun batin, maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Nah, kita temukan orang yang seperti ini betul-betul tidak pernah berharap ada balasan dari orang lain. Ucapan terima kasih atau tidak. Walaupun teman-teman sekalian, dianjurkan kita kalau menerima pemberian orang lain sedekah, apapun itu sifatnya, bantuan, sedekah, mau makanan, mau minuman, mau bantuan, mau apa saja, dianjurkan kata Nabi SAW, kalau orang berbuat baik pada kalian, balaslah yang setimpal. Ya. Kalau kalian tidak memiliki apa yang kalian bisa balas dengan setimpal, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Jadi kan, sesungguhnya sampai mengucapkan ini dia telah dia sudah memberikan ucapan yang pas atau yang cocok atau balasan yang pantas gitu. Kita akan dengarkan beberapa statement para salafus salih berhubungan dengan masalah sedekah ini. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi konsep dasar dalam agama Islam, bagaimana kita pada saat bersedekah, kita harus meyakinkan diri kita, kita lebih butuh kepada orang yang membutuhkan itu daripada dia butuh kepada kita. Bahkan Asy-Syu'bi mengatakan, kalau seandainya ada orang tidak merasakan itu, akhirnya dia menganggap remeh orang miskin, ya. Dia kalau ketemu akhirnya mukanya cemberut, kena ini orang mau minta-minta lagi nih misalnya, seperti itu bahasanya, maka dia seperti sudah kehilangan pahala sedekahnya. Jadi ini luar biasa, harus difahami bagaimana sebenarnya pondasi dasar sedekah dalam Islam. Karena kalau Anda tidak fahami ini, nanti akhirnya Anda akan bersedekah dengan ikuti dengan sifat sombong, ya, tidak ikhlas atau kurang ikhlas, ya terpaksa. Seperti misalnya saya pernah lihat ini sebelum masa pandemi mungkin ya, masa pandemi mungkin orang lebih menjaga steril, ya, kesterilan.
Tapi sekarang zaman dulu tuh saya lihat ada orang yang orang miskin udah minta di lampu merah, lagi mobilnya berhenti sebentar. Orang miskin udah datang. Artinya peluang dicatatkan pahala sedekah di buku amalnya sangat terbuka. Tapi dia malah tidak buka jendela, tidak bersedekah. Padahal ada uangnya, bukan tidak ada. Kalaupun dia bersedekah, sudah dengan koin kecil, ya, kemudian dia jepit dengan kedua jarinya, dan jendela dibuka sedikit lalu dikeluarkan. Seakan-akan tidak mau, ya, atau menganggap remeh sedekah yang dia keluarkan atau orang yang menerimanya. Subhanallah, ya. Justru saya berapa kali ingatkan ada beberapa saudara kita muslim yang sempat membantu kami membawa mobil beberapa waktu gitu kan. Hampir setiap yang bekerja saya selalu ingatkan. Karena kadang-kadang mereka lakukan itu di lampu merah, ada yang minta mereka nggak buka jendela atau mereka buka jendela sedikit saja gitu kan. Termasuk kalau membayar SPBU kalau dia tidak turun ya beli bensin misalnya, dari jendela cuma dibuka sedikit lalu hanya untuk lowong uang keluar. Kenapa semua ini? Saya sampai bahasakan, buka akhi, buka jendela. Kemudian ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan baik-baik uang itu. Apa susahnya kita membungkus dan mengemas sedekah kita dengan akhlak yang baik? Maka kita mendapatkan pahala. Jadi saya juga mau menasihati diri saya dan teman-teman sekalian, sempurnakan pahalamu di setiap amalmu, ya. Dan insya Allah nanti saya akan coba menyusun sebuah tema baru di benak saya beberapa waktu yang lalu. Dengan judul itu memang materinya, yaitu sempurnakanlah pahala amalmu atau sempurnakan pahala di setiap amal yang kau kerjakan. Contoh misalnya, istighfar kepada Allah. Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali, 70 sampai 100 kali. Ada hadis, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan salah satu ciri ya hamba-hamba Allah yang terpuji adalah mereka beristighfar di waktu ashar. Ashar itu di waktu menjelang subuh di sepertiga malam. Kenapa kita nggak sempurnakan istighfar kita dan kita fokuskan diucapkan justru di waktu-waktu seperti ini? Sehingga pahalanya tergabung. Mengucapkan istighfar 100 kali. Begitu juga kita mendapatkan keutamaan dalam ayat Al-Quran. Dipuji oleh Allah SWT, mereka beristighfar di waktu itu. Saya mengingat subhanallah pernah satu waktu kami lagi mau menunggu subuh di Masjidil Haram di Mekah. Pada saat bimbing umrah beberapa waktu yang lalu. Lagi sementara nunggu azan, ada satu orang berjenggot sudah putih gitu. Dia dari kejauhan jalan, terus dia kayak ngomong sama orang-orang karena di Masjid Haram cukup luas, jadi kita tidak bisa dengar kalau dari jauh. Dia kayak ngomong, terus dia kasih isyarat dengan tangan dia tunjuk. Saya tidak tahu apa yang diucapkan orang ini. Begitu dia datang ke depan ya kelompok saf kami gitu, sehingga suara bisa terdengar, dia mengatakan, wahai ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ini waktu ashar. Waktu ashar maksudnya waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, waktu sahur yang biasa kita bilang, waktu menjelang azan subuh, di mana Allah suruh kita istighfar, lalu dia kasih isyarat dengan jarinya, istighfarlah, istighfarlah. Dia keliling menunggu waktu subuh orang ini karena inginnya mendapatkan pahala, dia menasihati dan mengingatkan orang. Contoh, kan kita bisa menyempurnakan dan menyebabkan pahala lebih besar dengan itu. Sama dengan sedekah misalnya. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan, tapi apa salahnya kalau kita sempurnakan pahala sedekah kita dengan memberikan uang yang terbaik. Tentu mengikhlaskan niat yang pertama, memberikan yang terbaik. Kemudian kita kemas juga itu dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Saya mengingat ayah saya rahimahullah yang baru meninggal kemarin. Beliau tiap hari selalu keluar untuk bersedekah. Dan saya sering kali ikut ya. Kadang-kadang saya mengantar beliau. Dan saya melihat beliau punya satu adab yang luar biasa dalam masalah ini. Saya melihat ini secara teori agama, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada pada perbuatan beliau gitu. Jadi beliau selalu memesan dari bank uang-uang baru. Uang-uang baru yang memang belum terpakai sama sekali ya. Dari baik itu uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000 ya. Uang 50.000 gitu kan. Kemudian beliau bawa setiap hari keliling. Mencari orang-orang susah, mengelilingi kota Makassar. Jadi uang-uang baru ini memang belum disentuh sama sekali oleh orang-orang gitu ya. Memang karena dari bank masih, saya lihat sendiri masih grass gitu kan. Dan beliau menggosok parfum di tangannya, rahimahullah. Kemudian tersentuhlah parfum itu di uang tadi. Sudah baru tersentuh uang parfum. Kemudian dikasih ke orang miskin. Saya sampai sempat ambil cuplikan di handphone saya. Ya.
Sampai orang-orang miskin itu menggunakan bahasa Makassar yang kurang lebih artinya, oh wangi sekali ya uang dari Pak Haji gitu ya. Saya melihat ini sebenarnya masalah sepele ya. Tetapi ini saya yakin akan ada pahala ekstra. Kita kayak menggabungkan sekian banyak pahala sedekahnya. Terus kita berikan yang terbaik yang masih baru. Kita menggembirakan mereka. Mungkin mereka tidak pernah mencium wangi-wangian seperti itu misalnya. Adab-adab yang sangat baik gitu. Maka sungguh kita harusnya memahami teman-teman sekarang kalau kita lebih butuh terhadap sedekah kita itu daripada orang miskin yang menerimanya. Kita harus bergembira kalau seandainya ada orang yang bisa menerima sedekah kita. Ya. Dikatakan oleh Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah tentang masalah ini. Barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang miskin yang menerima sedekahku lebih layak untuk aku hormati, lebih layak untuk aku terima kasih padanya, lebih layak untuk aku dahulukan dalam segala hal. Karena dia telah menerima sedekahku yang akan diterima oleh Allah. Ini poin penting teman-teman sekalian. Penanaman ini penting sekali karena ini pondasi dasar sedekah. Sehingga setiap kali kita bersedekah, kita selalu rindu untuk mencari siapa orang miskin yang harus kita bantu. Dan kita merasa butuh dengan mereka. Bukan terbalik. Ya, kebanyakan orang memahami bahwasanya orang yang minta itulah yang butuh. Subhanallah. Ini konsep yang keliru. Sehingga akhirnya terbubuhilah sedekah itu dengan riya. Dan akhirnya rusaklah dia. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah juga berkata, ini ulama-ulama tabi'in yang masyhur, berkata kepada orang yang menerima sedekah beliau, ya, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Dari begitu para salafus saleh memahami sedekah itu. Mereka lebih butuh mengeluarkan sedekah daripada orang miskin yang datang meminta. Bukankah banyak di antara kita karena tidak memahami poin ini dan tidak menjadikan sebagai ini pondasi dalam sedekahnya, sehingga akhirnya kalau ada orang minta kemarin datang hari ini maka dia mengatakan, kan kemarin saya sudah bantu kamu, kemarin sudah selesai dicatat amalmu. Kamu ingin mengejar wajahnya Allah, maksudnya mengejar pahala, atau kau ingin riya? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, itu setiap hari orang miskin datang depan rumahnya minta sedekah. Kalau di zaman kita kan sekarang alhamdulillah, kalaupun kita tinggal di sebuah komplek mungkin tidak ada orang yang datang dilarang dengan security, kan kita bisa sedekah langsung transfer. Sudah sangat mudah di zaman sekarang ke rumah yatim, ke manalah ya orang-orang miskin, kita tahu nomor rekeningnya atau yayasan sosial, bisa kita dapatkan pahala itu. Tapi yang jelas para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau ya orang-orang miskin itu sudah tidak ditemukan depan rumah mereka di pagi hari seperti biasanya, maka mereka keluar membawa sedekah mereka untuk mendatangi langsung orang-orang miskin itu. Begitu mereka memahami luar biasa kebutuhan mereka terhadap sedekah. Kita yang butuh terhadap sedekah itu teman-teman, dan bukan orang miskin itu. Nilai yang kita berikan itu akan kita terima full, bahkan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat di akhirat nanti. Nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan sedekah insya Allah berhubungan dengan masalah itu. Sementara uang atau harta yang diterima oleh orang miskin tersebut akan habis, dia beri makanan, dia beri pakaian, selesai. Tapi Anda tidak kehilangan itu. Secara teori agama Anda akan terima utuh pada hari kiamat. Umar bin Khattab berkata tentang masalah sedekah ini, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Jadi sedekah itu termasuk amal yang luar biasa. Ya. Bahkan para salafus saleh yang akan kita juga jelaskan itu, banyak di antara mereka mengobati penyakit-penyakit mereka, mempermudah agar doa mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mempermudah urusan-urusan mereka justru dengan bersedekah. Justru dengan bersedekah. Ya. Ada sebuah riwayat dinukil oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan ayah dua-duanya sahabat, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun. Kebetulan tidak punya anak, Allah tidak kasih anak, sudah lama menikah, sehingga saya tidak memiliki anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Fa aina anta min kathratil istighfari wa kathratis sadaqah turzaqu bihima. Di mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? Karena engkau akan diberi rezeki anak dengan sebab keduanya. Jadi orang-orang yang mandul, ini resepnya. Nanti akan kita jelaskan juga insya Allah di salah satu keutamaan sedekah, yaitu bisa mempermudah urusan, menyembuhkan penyakit, ya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Kemudian Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Allah subhanahu wa ta'ala, sedang sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui sebuah biji dari amal saleh yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Ibnu Abil Ja'ad berkata rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu kesusahan dan keburukan. Ya, subhanallah, ini poin perlu digarisbawahi. Saya menemui banyak orang yang sudah mempraktekkan ini, yang mengungkapkan kepada saya sendiri, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semua atau kami pun bisa ikut serta dalam pahala mereka, karena mereka juga mendengarkan ceramah-ceramah itu, ya. Jadi mereka membahasakan, saya Ustadz sampai sudah ketagihan dengan sedekah. Sampai ada seorang pengusaha yang besar di Jakarta, ya. Beliau dari turunan Chinese masuk Islam mu'allaf. Itu sampai membahasakan kepada saya. Dia bilang, Ustadz, partner bisnis saya 2 orang yang lain, semua turunan Chinese tapi orang kafir. Dan saya coba yakinkan mereka tentang sedekah dan zakat dari perusahaan kita. Awalnya mereka ragu, karena mereka memahami sistem kapitalis. Jadi nggak ada kita keluarkan, justru makin pelit, maka makin kaya kita. Seperti itulah ya pemahaman mereka yang non muslim. Maka kata dia, saya coba yakinkan. Maka akhirnya mereka pun setuju untuk mengeluarkan sekian persen dari pendapatan. Dan mereka akhirnya melihat sendiri hasilnya, perusahaan makin maju. Makin besar kita keluarkan, maka makin besar juga income yang datang. Sampai sekarang Ustaz, setelah sekian tahun ya berjalan partner bisnis kami dengan non muslim ini, mereka justru yang sering ingatkan kepada saya, apa zakat perusahaan sudah dikeluarkan, apakah sudah bersedekah. Itu ungkapan beliau sendiri, dan memang Masya Allah luar biasa gitu keuntungannya, sampai bisa kita bahasakan mungkin puluhan miliar bahkan ratusan miliar ya omset daripada perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang ditanggung oleh teman-teman ini gitu ya. Dan cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Anda juga kalau diberikan harta ini teman-teman, Anda harus tahu itu bukan milik Anda sendiri. Ada hak orang lain di situ agar kita bisa mendapatkan pahala. Perhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Bantu kerabat-kerabat kita yang butuh. Kalau kita mampu, berilah ya. Dan usahakan memberikan yang terbaik semampu kita. Karena kita akan mendapatkan pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Karena pernah ada sahabat begitu. Beliau membawa ya sekantong dirham lalu mengatakan, ada 2 orang yang akan saya menjadikan target sedekah saya Rasulullah. Yang dua-duanya miskin, yang satu punya kerabat, yang satu tidak punya kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya kekerabatan denganmu, maka kau akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Kita kembali kepada statement Ali bin Abi Thalib dan beliau berkata, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Memberikan yang terbaik buat tamu. Ya. Bukan makanan yang sudah rusak, bukan yang sudah basi, bukan yang tidak disukai di rumah, gitu kan. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku memberikan makanan kesukaan 10 orang sahabatku atau tamuku, lebih aku cintai daripada aku beribadah sunnah sekian lama ya. Saya lupa statement terakhirnya, tapi berpuasa atau sholat malam ya. Bahasa beliau begitu. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, tipuan orang ya, utang yang belum dibayar, terlambat, itu semua ada cobaan dalam harta, harus terjadi. Nggak ada orang yang tidak akan melalui cobaan-cobaan tersebut. Anda harus tahu itu. Maka dengan itu Anda, oh ternyata sudah tahu ini akan ada cobaannya harta ini. Ya, ada ekstra pahala juga di situ.
Karena dengan perkara-perkara itu, kata Ali radhiyallahu anhu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Kita tutup statement para salaf dengan perkataan Abu Hatim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan keimanan dan amal solehnya, berkata, bakhil itu, pelit, ya, adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, maka niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bakhil salah satu ranting pohon di neraka. Yang bergelantungan pada ranting itu dia akan masuk ke neraka. Pelit, maka masuk neraka. Sebagaimana kedermawanan itu, royal, suka bantu orang. Sedekah itu dicintai sama dia. Dibuat sebagai sebuah program hidup. Adalah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat untuk orang-orang dermawan. Dermawan. Jadi orang dermawan lah yang akan diberikan itu. Baik teman-teman sekalian, lebih dalam bahasan kita insya Allah tentang masalah keutamaan sedekah. Ya. Karena memang setiap kali beramal soleh, atau Anda mau beramal soleh, yang paling baik untuk mendorong kita rajin mengerjakan amal soleh dan juga istiqamah dalam mengerjakannya konsisten adalah mengetahui keutamaannya. Saya akan sebutkan insya Allah kurang lebih 9 ya, keutamaan bersedekah. Yang pertama tentunya, sedekah itu akan mensucikan diri kita dan membersihkan dari dosa-dosa. Jadi dengan sedekah dosa kita bisa dimaafkan oleh Allah. Diambil dari surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 103. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, hai Muhammad. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata para ulama tafsir, kalimat dalam potongan ayat tadi, tutahhiruhum, bahwasanya sedekah yang mereka keluarkan itu, ya, membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka. Dan juga membersihkan dari kekikiran jiwa mereka. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, sedekah adalah bentuk tanda keimanan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk selalu bersedekah. Renungi baik-baik dan bisa dilihat surah Ibrahim ayat 31. Seingat saya surah nomor 14 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berpesan kepada hamba-hambanya yang beriman, Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman itu, hendaklah mereka mendirikan sholat, selalu jaga sholatnya. Lalu apa? Menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kalau Anda bisa lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi kadang-kadang kita harus berikan terang-terangan. Contoh misalnya ada orang yang minta di pinggir jalan. Gak mungkin kita mengatakan, oh saya kalau kasih nanti saya riak. Gak boleh. Ya. Orang lagi minta di depan kita, tinggal kontrol diri kita. Bisikan syaitan ditolak kan situ, yang mengajak untuk riya. Maka boleh sembunyi-sembunyi, boleh juga terang-terangan. Walaupun kata ulama yang lebih afdal sembunyi-sembunyi gitu kan. Tapi terang-terangan di beberapa keadaan boleh. Termasuk misalnya kalau seseorang punya jabatan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kalau dia yang memulai bersedekah maka yang lainnya pada ikut, maka itu juga dibolehkan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat baginda Nabi SAW mengajak untuk jihad yang dimulai dengan sedekah,
Karena Allah SWT mengatakan, bi amwalikum wa anfusikum, kita suruh berjihad dengan harta dan juga diri kita. Sebelum membentuk pasukan, maka Nabi SAW kumpulin dulu sedekah-sedekah. Kemudian beliau mempersiapkan, membeli senjata, kuda, segala macam perlengkapan. Baru kemudian mujahidin disuruh mempersiapkan diri lalu pergi berjihad, gitu kan. Maka di antara sahabat mereka berlumba-lumba pada saat Nabi SAW panggil. Bukan niatnya ria. Karena Nabi lagi panggil kumpul di masjid dan bersedekah di situ, maka kita lakukan di depan orang. Tapi mereka mengontrol diri. Dan sering kali sahabat membawa sedekah sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Itu yang dikerjakan oleh banyak sahabat. Di antaranya Abu Dahda radhiyallahu anhu, beliau menyumbangkan kebun kurmanya yang sangat baik. Ya, subur, ada mata air yang sejuk. Ya, namanya Bayruha di depan masjid Nabi SAW, termasuk kebun kurma yang paling baik dan berhasil panen di Madinah. Lalu Allah SWT turunkan firman-Nya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau meminjamkan untuk Allah, maka Allah akan gantikan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Tapi tentu Allah tidak butuh itu. Allah memberikan kesempatan berpahala di situ. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Bayruha adalah kebun kurma kesukaanku. Maka aku akan sedekahkan karena Allah. Itu didengar oleh para sahabat yang lain. Tapi beliau bisa mengontrol dirinya karena waktu itu turun ayat. Nabi SAW sampaikan depan para sahabat. Beliau ingin meraih pahala itu. Pernah juga terjadi, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Dahda, sungguh ya harta yang menguntungkan untukmu. Juga Nabi SAW pernah melihat ada beberapa orang miskin datang, saking miskinnya wajah mereka kelihatan bekas kemiskinan ya, gelap, berantakan, baju mereka cuma satu kain, kalau tertiup angin bisa tersingkap. Nabi SAW naik ke mimbar motivasi para sahabat untuk sedekah, sampai akhirnya Nabi mengatakan bersedekahlah walaupun dengan ya secuil kurma. Jadi, kalian punya kurma di rumah, cuil atau bagi dua, bawa ke sini sedekah gitu. Maka pada saat itu sahabat terdiam, terpukau dengan penyampaian Nabi SAW. Lalu ada satu orang tiba-tiba berdiri dan langsung mengeluarkan yang dia punya di depan semua sahabat, ditaruh, ya Rasulullah, ini saya memberikan karena Allah dan Rasulnya. Terang-terangan. Maka para sahabat yang lain tiba-tiba langsung pada ikut semua. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan contoh yang baik karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi tadi karena dia yang memulai sehingga orang lain termotivasi, gitu kan? Dan di sini dia tidak ada riaknya, gitu kan? Nah, dia ingin mengejar keutamaan itu karena memang di depan umum, gitu kan? Dia diminta pada saat itu, maka dia pun memberikan di depan umum. Maka dia pun sahabat yang tadi memulai mendapatkan pahala seluruh sahabat yang bersedekah pada saat itu. Bahkan ya sampai menjelang hari kiamat, selama riwayat itu disebutkan dan ada orang termotivasi, sahabat tadi akan mendapatkan pahala karena dia yang memulai untuk berbuat kebaikan tersebut. Nah, itu poin penting ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ayatnya surah Ibrahim itu, saya ulangi dari awal ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan. Rupiah Anda, dolar Anda, emas Anda, apa yang Anda bawa ya, tidak akan ada manfaatnya. Maksudnya yang Anda meninggal, Anda tinggalkan tidak akan ada lagi. Sudah dibagi oleh ahli waris, selesai. Tidak ada yang Anda bawa. Transaksikan selama Anda hidup. Itu penting sekali. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai' min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah yang adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak ada syafaat, tidak ada lagi pertolongan pada saat itu. Dan ayat berhubungan dengan masalah ini banyak sekali, tapi saya berharap sebagaimana saya termotivasi teman-teman dengan ayat ini, saya juga berharap teman-teman begitu. Ini ayat yang harus kita renungi sama-sama. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Enggak usah seluruh hartamu, sebagian keluarkan, berbagi kepada orang. Lalu dia berkata pada saat datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?" Artinya berikan aku waktu walaupun kalau bahasa kita berapa menit saja. Untuk apa? Untuk kembali biologi sama istrinya, untuk kumpul sama anak-anaknya, kembali pamit sama teman-temannya. Enggak. Dia mengatakan yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Dia menyesal kenapa ada di rekeningnya tersisa dia enggak sedekahkan semasa dia hidup. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Setelah itu, setelah sedekah baru menyebutkan amal saleh secara umum. Ya, saking pentingnya sedekah itu. Maka bagi anda yang masih suka perhitungan jalan Allah, maka tentu anda sedang menutup pintu-pintu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin keran-keran rezeki terbuka dari langit, anda kutip, maka bersedekahlah. Dan ingin mendapatkan ikan paus, jangan pakai kail, tapi harus pakai kapal tanker. Kita keluarkan sesuatu yang besar, maka akan datang juga respon yang besar. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Di mana orang-orang lagi kepanasan di mahsyar, ya. Mereka sedang menunggu hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu puluhan ribu tahun waktunya, ya. Orang menunggu, kalau saya tidak salah dalam sebuah riwayat 50.000 tahun waktunya, gitu kan. Maka ada orang-orang yang selamat, tidak tenggelam dengan keringatnya sendiri, ya. Karena pada saat itu orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Yang disebutkan diantaranya adalah orang yang suka bersedekah. Dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, aw qala hatta yuhkama bainan nas." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili dalam kurung oleh pengadilan Allah. Atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abul Khair, seorang perawi hadis ini, setelah dia nukil hadis ini, tidaklah melewatkan satu hari pun setelah dia tahu hadis ini kecuali dia bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Juga disebutkan dari salah satu 7 golongan yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah sabda Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma qaddamat yaminu," atau ma yunfiqu yaminu. Jadi ada 2 riwayat atau 2 potongan riwayat, ya. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, teman-teman, sedekah akan menyelamatkan dan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. Diambil daripada hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb." Atau ghadabur rabb wasilatul rahim tazidu fil umur. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan dia dari pintu-pintu keburukan. Artinya kalau anda sibukkan beramal saleh, sholat, puasa, zakat, apalah, jujur segala macam, maka anda akan aman dari pintu-pintu dosa. Jadi dosa nggak pula secara khusus kita keluarkan energi untuk menangkisnya gitu, ya. Cukup beramal saleh. Itu kata Nabi SAW. Kemudian sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb. Maksudnya Allah tidak akan menghukum atau bisa bahkan, ya, membatalkan hukuman yang harus menimpa seorang hamba karena sedekah, ya. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan, diambil dalam Sahihul Jami' di nomor 3797, maksudnya disebutkan oleh Syekh Albani atau dihasankan oleh beliau. Juga di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u anni tatisu. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah, biasa kita bilang begitu ya. Ibnul Arabi Al-Maliki coba menjelaskan makna mati buruk. Dikatakan dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Artinya kita tidak akan meninggal insyaAllah dalam keadaan bermaksiat. Al-Mubarak Furi rahimahumullah semuanya berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian yang buruk itu adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang. Artinya semua itu tidak akan pernah kita mati dalam keadaan seperti itu kalau rutin atau suka bersedekah. Yang kelima, sedekah adalah bukti keimanan yang benar. Diambil daripada sabda Nabi SAW, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au alaik, kullun nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian daripada iman. Alhamdulillah, bersuci suka suci dari najis ya, dan selalu dalam keadaan berwudu, mandi ya, dan segala macam ini adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalau kita ucapkan alhamdulillah itu berat di timbangan amal. Subhanallah dan alhamdulillah, kalau ditambah alhamdulillah dengan subhanallah, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi ya, dari sisi pahalanya ya. Salat itu akan jadi cahaya kehidupan. Sedekah itu bukti yang nyata terhadap keimanan. Ini saksi bahasan kita. Sabar itu pelita. Sedangkan Al-Quran adalah hujjah untuk memberimu pahala apabila kau mengamalkan, membaca, ya. Dan hujjah untuk menghukummu apabila kau tidak mengamalkannya. Setiap manusia berusaha untuk berusaha dan menjual dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dengan kebaikan dan ada yang menghancurkan dengan dosa dan kemaksiatan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di halaman 223. An-Nawawi rahimahullah berkata, dimaksud dengan makna as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti yang nyata, kata beliau, bahwa sedekah itu betul-betul hujjah atau argumentasi dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak akan melakukannya, karena ia tidak meyakininya. Lalu barang siapa bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Yang keenam, sedekah itu menjadi tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Dalam sebuah riwayat, dinukil bahwasanya Nabi SAW pernah menceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya berkata kepada kaumnya, wa amurukum bis sadaqah, fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahu al-adu, fa'awthaku yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah. Faqala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fafada nafsahu minhum. Saya, kata Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan, berarti menjadi bagian juga dari syariat kita, gitu kan? Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah karena yang demikian itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat erat tangannya pada lehernya, lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya akan menebus diriku ya dengan ini dan itu dari hartaku, dan terus saja dia menebus sampai akhirnya dia selamat dari mereka. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan dinyatakan hadisnya hasan gharib, namun disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi di nomor 2 di halaman 378, juga di halaman 1298 ya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang hadis ini, hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhan adalah keberadaannya, maksudnya bukti tentang keimanannya. Dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana. Walaupun dari seseorang yang jahat.
atau dari seseorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir. Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun juga tidak. Yang ketujuh, Allah pasti memberikan gantian terhadap sedekah. Maka bersedekah, wahai saudaraku. Makin besar yang kau berikan di jalan Allah, makin besar juga balasannya. Tadi saya sudah bahasakan itu dengan bahasa saya ya. Membuka keran-keran rezeki dari langit. Ini tanda kutip tentunya bahasa ini. Diambil daripada surah Saba. Ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yakdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Katakan hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Tentu dengan kemahaadilan Allah. Makanya kita minta agar Allah luaskan dan lapangkan rezeki kita insyaAllah. Dan barang apa yang saja yang kamu infakkan atau infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dipastikan hadis ini oleh Nabi SAW dalam sebuah sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam anfik unfik alaik. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang penuh berkah dan juga maha tinggi berfirman kepada manusia, wahai anak Adam, berinfaklah niscaya aku akan memberi rezeki atas kalian. Juga dalam ini tentu hadis riwayat Muslim nomor 993 ya. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1442 dan Muslim 1010. Masih dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari di mana seorang hamba memasuki paginya, melainkan pasti akan turun dua malaikat. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, berilah ganti atau rezeki yang luas bagi orang yang berinfak. Dan yang lain, yang satu lagi malaikat mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. An-Nawawi rahimahullah berkata seraya menanggapi hadis ini, para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Jadi artinya tidak dianggap berinfak, sudah kita sebutkan tadi di awal definisi ya, atau pondasi dasar, tidak dianggap bersedekah kalau dikeluarkan untuk maksiat seperti mentraktir teman-teman berzina, ke karaoke, ke diskotik dan segala macam. Itu tentu tidak masuk di dalamnya. Yang kedelapan teman-teman sekalian adalah pahala yang tidak akan pernah terputus sedekah itu. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sudah kita tahu sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Sedekah jariah yang dia sedekahkan semasa dia hidup sehingga bisa bermanfaat terus. Apa yang dia sedekahkan itu seperti membangun masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, sumur dan segala macam, mushaf ya, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Kemudian yang kesembilan teman-teman, sedekah itu akan menghapuskan dari dosa-dosa ya. Ini sebenarnya sudah tersinggung tadi ya. Oke, saya jadikan ini poin tambahan saja. Nanti yang kesembilannya kita berikan poin yang lain ya. Tapi dalam buku yang sedang saya baca ini, yaitu Keajaiban Sedekah yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam ya, hafizahullah, beliau masih hidup tentunya penulis ini. Beliau masukkan dalam poin ke-9. Diangkat hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tadi sudah sempat saya singgung poin ini sebenarnya ya. Maka kita akan tambahkan poin
bahwasanya sedekah itu, saudaraku seiman, akan menyembuhkan penyakit. Ini orang-orang yang menghadapi penyakit-penyakit yang berat, maka salah satu obat terbaik sedekah. Ya. Jadi bukan obat fisiknya, tapi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah, wa hassinu amwalakum biz zakah, wa iddu lil bala'id du'a." Artinya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Di sini saksi bahasan kita, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di dalam buku ini cukup banyak diberikan contoh-contoh tentang masalah itu ya. Seperti ada judul Allah menyembuhkan dari kanker karena sedekah, gitu kan. Jadi seorang pebisnis divonis kena kanker dan dokter sudah mengatakan tidak bisa sembuh, maka dia pun mengeluarkan sedekah sejumlah uang yang ada di kantongnya pada saat itu, kalau saya tidak salah jumlahnya sekitar 5.000 rial ya, diberikan kepada orang miskin di pinggir jalan. Maka akhirnya setelah itu dia ke rumah sakit, dicek oleh dokter, sembuh total. Begitu juga pernah ada kejadian tragis, ada dua orang yang anak muda, dua-dua pakai mobil masing-masing ya. Rupanya mereka ingin menuju ke satu tujuan bersama, kemudian salah satunya atau dua-duanya melihat ada orang miskin di pinggir jalan, yang satu tetap jalan, yang satu mampir. Dia keluarkan sedekah. Kemudian setelah itu dia naik di mobil, dia jalan lagi. Nggak lama kemudian terjadi gempa, subhanallah. Retaklah jalan raya yang sedang mereka lewatin, maka mobil temannya tadi yang di depan masuk ke dalam, dan teman yang bersedekah ini turun dari mobil melihat ternyata temannya sudah meninggal dunia. Dan dia berkata, ya, sambil dinukil menjadi sebuah kisah, dia mengatakan, subhanallah, yang telah membenarkan sabda Nabi SAW bahwasanya sedekah bisa menolak bala, ya, menjauhkan dari segala macam permasalahan sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi. Sana'il ma'ruf taqiyu masari'is su', inna sadaqata tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitatis su'. Perbuatan-perbuatan baik akan menjaga dari pintu-pintu kejelekan, dan sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan kemurkaan Rabb dan menjauhkan dari kematian buruk. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana para salafus saleh, terutama kita mulai dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau terkenal sekali dalam banyak riwayat sahih dinukil oleh para sahabat. Beliau adalah orang yang jawad, orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Salah satu ciri kedermawanan, beliau tidak pernah menolak permintaan orang. Ya. Dan ini kita butuh terapi diri kita untuk sampai ke tingkat itu. Saya selalu coba menanamkan dalam diri saya ini, subhanallah. Tapi kadang-kadang masih ada terbisit ya dalam jiwa kita. Mungkin dia mampu, mungkin dia begini, mungkin dia bohong. Itu sering saya coba lawan, dan itu seperti berkelahi dan berantem dalam diri kita ya. Maka kita lawan dengan justru kita memberi. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setiap kali kalau ada kesempatan untuk beramal soleh dan ternyata ada hambatan, ada perasaan berat, kayak mau bangun sholat malam berat, mau baca Quran berat, mau berzikir berat, mau sholat berat, mau sedekah berat misalnya, mau haji atau umrah berat, maka ini Anda sedang diserang oleh syaitan. Tugas Anda kalau lagi diserang apa? Melawan. Anda jangan diam. Karena kalau Anda diam dia berhasil. Tapi kalau Anda lawan, justru pada saat itu saya bangun, wudhu, sholat. Justru pada saat itu saya buka aplikasi Al-Quran di handphone saya, lalu saya baca walaupun berapa ayat. Justru pada saat itu saya justru melantunkan zikir dari lisan saya, doa. Justru pada saat itu saya justru segera mendaftar ke sebuah travel untuk haji dan seterusnya. Kita justru lawan, dan pada saat kita lawan, maka Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan sangat lemah. Baginda Nabi SAW pernah habis sholat, kemudian tiba-tiba belum zikir, lalu jalan melewati pundak-pundak para sahabat. Sampai para sahabat kaget, belum pernah Nabi SAW melakukan itu. Setelah itu beliau kembali lagi, sahabat belum bubar, lalu beliau duduk, beliau lanjutkan zikir. Selesai berzikir, kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi Anda lakukan perbuatan belum pernah kami lihat sebelumnya seperti itu. Ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, sebelum sholat tadi, saya sudah mengumpulkan sedekah yang saya mau keluarkan, gitu kan. Tapi saya lupa. Maka saya tidak ingin ya luput dari saya. Maka beliau bersedekah dulu, baru beliau kembali zikir lagi habis sholat. Saking luar biasanya bersedekah.
Dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan kesempatan bersedekah kecuali beliau sudah ada di saf pertama. Bagaimana Umar bin Khattab menjadikan itu sebagai ajang untuk bersaing positif. Beliau mengatakan pada saat Nabi SAW berkatakan di perang Tabuk, ya, bersedekahlah. Lalu beliau Umar mengatakan, hari ini saya akan membawa setengah harta saya. Dan hari ini saya akan coba, ya, mengalahkan Abu Bakar. Di sini positif, ya. Dia ingin bersaing positif gitu. Supaya dia bisa bersedekah karena Abu Bakar selalu saja ada di hadapan Nabi SAW pada saat dibuka sedekah. Beliau selalu orang pertama gitu. Ternyata waktu Umar bin Khattab datang, betul Abu Bakar belum datang. Kemudian dia mengatakan, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekahku. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar radhiyallahu anhu, seperti ini juga. Artinya setengah harta dia sedekahkan. Gak lama kemudian Abu Bakar datang. Kemudian kata Abu Bakar, ini ya Rasulullah harta saya. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang, Allah dan Rasulnya. Maka Umar tersenyum sambil mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah bisa mengalahkan kau. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dengan banyak sekali sedekah. Ya. Beliau selalu bersedekah dan melatih supaya orang-orang bersedekah. Di antaranya pembantunya menjelang buka puasa. Beliau pada saat itu tidak punya makanan kecuali roti dan minyak. Berarti pada saat itu orang kalau hidupnya susah sekali roti kering sama minyak saja, gitu kan. Maka sudah menjelang azan maghrib, pembantunya ada orang yang ketuk pintu, lalu kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyuruh pembantunya buka pintu. Waktu dibuka, lalu kata ada orang miskin, lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, kasih makanan itu, roti. Padahal mereka sudah tidak punya apa-apa untuk buka puasa. Bayangkan dalam kondisi kita puasa, lapar, gitu kan. Kita akan berbuka sebentar lagi, tinggal beberapa saat azan maghrib. Ya. Ujian luar biasa datang pada saat itu. Ya. Maka Aisyah mengatakan sedekahkan. Setelah dikasih, ditutup pintu, kasih orang miskin itu. Lalu pembantunya Aisyah berkata, wahai Ummul Mukminin, kita nggak punya apa-apa untuk buka puasa. Aisyah tersenyum sambil mengatakan, jangan kau takut dari Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah, belum hilang ya, bayangan orang yang tadi diberi sedekah itu, tiba-tiba diketuk lagi pintu rumah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan ternyata ada utusan dari tangga sebelah mengatakan membawa sebuah nampan yang besar berisi roti gandum dengan kari kambing yang luar biasa, dikasih dalam riwayat dikatakan za'faran, wangi-wangian dalam makanan sehingga betul-betul mengundang jiwa untuk makan gitu. Maka dia mengatakan, sungguh tuanku mengirim ini untuk Ummul Mukminin. Lalu itu cukup untuk 10 orang ya. Lalu kemudian azan maghrib. Detik saja, hitungan detik gitu. Maka Aisyah pun mengatakan mengucapkan terima kasih pada orang tersebut. Lalu kemudian Aisyah pun mengatakan pada perempuan, mari kita buka puasa. Makanlah sampai puas. Makanan masih banyak sisa. Lalu Aisyah senyum setelah mereka kenyang. Ini, kata Aisyah, tunjuk makanan tersebut lebih baik daripada roti keringmu tadi. Dan sekian banyak kisah para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini.